Setiap saya touring saya selalu membawa barang ini. Namun saya berharap barang ini tidak pernah saya gunakan. Barang apakah itu? Sesaat lagi. Ada satu barang yang selalu saya bawa setiap saya touring. Bahkan barang ini selalu ada di kotak di bagasi sepeda motor saya. Barang itu adalah ini. Kalau orang menyebut kotak P3K. Sebetulnya di apotek-apotek sendiri juga banyak sih ya tersedia kotak P3K ini. Jadi sudah ada isinya lengkap dan sebagainya. Cuman saya merasa bahwa kotak P3K yang kita beli secara generik atau secara utuh begitu, itu banyak kurangnya. Oleh karena itu saya mendesain sendiri barang-barang apa isi dari kotak P3K versi saya tentunya. Ya, oke, saya tunjukkan. Nah, ini saya taruh di kotak yang cukup simpel seperti ini. Jadi ini bisa dibuka. Jadi seperti ini. Oke, saya tunjukkan satu-satu. Saya menyusun barang ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah-sudah. Saya beberapa kali pernah jatuh dan pernah juga menolong orang yang tiba-tiba dia kecelakaan. Berdasarkan pengalaman itulah saya akhirnya memutuskan untuk memakai barang-barang ini. Oke, saya tunjukin satu-satu ya. Sebentar. Oke. Yang pertama adalah yang paling penting menurut saya adalah ini. Yang paling penting adalah ini. Anda pasti tahu apa ini? Ini betadine. Jelas ini adalah obat untuk luka-luka kecil dan luka baru. Ya, jadi ini bisa mengobati atau mensterilkan luka-luka. Selain untuk luka, sebetulnya betadine ini juga bisa untuk mensterilkan air minum. Jadi ketika Anda tidak sempat tiba-tiba jauh dari minimarket atau Anda butuh minum, ya kan? Anda ada sumber mata air, itu bisa Anda gunakan. Caranya ya gampang ya. Jadi satu botol aqua besar itu kita kasih aja 3 tetes. Betadine ini 3 tetes saja, kemudian kita kocok. 1 jam kemudian sudah bisa kita minum. Ya memang sih rasanya kayak ada kayak ada obat-obatnya dikit gitulah, tapi nggak apa-apa. Ya, ini sudah bisa membunuh kuman-kuman yang ada di air minum. Oke, ini yang satu. Yang kedua adalah cairan pembersih luka. Ini saya pakai Dettol, antiseptik cair, ya kan? Bisa digunakan. Jadi ini untuk membersihkan luka. Ya. Saya menghindari menggunakan alkohol. Kenapa? Itu perih sekali. Kalau Anda membersihkan pakai alkohol itu perih sekali. Makanya kalau pakai ini nggak terlalu perih. Selain cairan ini, saya juga biasa menggunakan ini. Ini bukan air ya. Ini NaCl. NaCl itu cairan infus itu loh. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk membersihkan luka. Ya, jadi kita beli aja botol yang kayak gini, kita semprot, itu lantas kita bersihkan luka. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ini. Ini saya selalu bawa, yaitu handscoon atau sarung tangan karet. Ya. Kenapa saya pakai ini? Satu, supaya Anda ketika mungkin Anda menolong orang dan Anda agak gimana gitu untuk memegang luka, maka Anda bisa pakai ini. Ya, jadi tangan Anda tetap bersih, tetap tidak terkontaminasi dan sebagainya. Ingat, darah itu kadang-kadang banyak sekali mengandung penyakit-penyakit. Kita tidak pernah tahu orang yang kita tolong itu dia sakit atau tidak. Oleh karena itu saya sarankan selalu pakai handscoon ketika kita merawat atau menolong orang. Demikian juga untuk diri sendiri kita bisa. Ya, oke, handscoon. Ini ada beberapa
beberapa handphone yang saya bawa. Kemudian ini kasa steril. Ya, kasa steril ini gunanya satu untuk membersihkan luka. Jadi setelah kita semprot tadi dengan NaCl atau antiseptik cair, kita usap dengan menggunakan apa namanya, kasa steril. Ya. Jangan menggunakan kapas. Kenapa? Karena kapas itu kan ada serat-seratnya. Sehingga kalau Anda membersihkan luka dengan kapas, itu kadang-kadang serat-serat dari kapas itu nempel di luka. Ya, jangan. Jadi mending pakai ini. Selain itu, ini juga bisa untuk menutup luka. Menutup luka. Setelah Anda tutup, kemudian Anda plester. Ya. Selain kasa ini, saya juga ada kasa yang gulung. Ya, ini sama fungsinya. Jadi ini bisa kita potong-potong buat bersihkan. Setelah itu bisa juga kita lipat untuk menutup luka, kemudian kita bebat untuk fungsi bebat. Ya, kalau ini untuk fungsi plester. Jadi cukup di plester. Oke. Ini. Kemudian juga kalau memang lukanya nggak terlalu serius, nggak terlalu besar, cukup kecil, setelah kita bersihkan kita bisa gunakan Hansaplast. Ini cuman kebetulan ini Hansaplast yang kecil ya. Sebetulnya ada Hansaplast yang ukurannya lebih gede gitu loh, nggak tahu. Tapi semuanya udah saya pakai. Ini Hansaplast. Kemudian, ini juga meskipun saya tidak menggunakan alkohol untuk membersihkan luka, saya tetap bawa alkohol swab. Alkohol swab ini fungsinya adalah untuk membersihkan alat-alat yang kita bawa, ya kan. Jadi ada alat lain selain ini, yaitu saya menggunakan satu pinset. Ya. Saya ada 2 jenis pinset di sini. Ya. Jadi misalnya di luka itu ada sesuatu yang tidak kita bisa harus kita ambil dan sebagainya, kita bisa menggunakan pinset ini, ya, atau yang kemungkinan tertusuk gitu, serpihan-serpihan apa gitu tusuk, kita susah untuk ngambil dengan menggunakan jari tangan, kita bisa menggunakan pinset. Ada 2 jenis pinset saya, yang lurus begini dan yang bengkok. Ingat, selalu sterilkan dulu alat-alat Anda dengan alkohol swab. Ya. Cuman alkohol swab ini Anda harus periksa berkala, karena kalau dia terlalu lama itu kering biasanya. Jadi setiap biasanya setahun sekali atau 2 tahun sekali itu Anda cek dia masih basah enggak. Ya, karena kalau terlalu lama disimpan, apalagi di bagasi motor itu kan panas, jadi dia cepat sekali kering. Ya. Kemudian yang ini alatnya 2 tadi, gunting, ya, gunting bedah. Jadi bentuknya bengkok gini. Untuk apa gunting? Satu ya jelas, misalnya tadi untuk memotong-motong kasa ini. Bisa juga jika gini, misalnya dia lukanya di balik celana, ya kan? Anda kan susah mungkin untuk membuka celananya ya sudah, kita korbankan aja celananya, kita potong, atau baju kita potong supaya kita bisa melihat mukanya dan kita merawat muka itu. Ya, ini. Jadi ini bentuknya ini agak memang diciptakan, jadi ini nggak tajam, jadi dia bisa masuk seperti ini untuk kita gunting. Nah ini untuk jeans pun bisa. Nah ini meskipun kecil ini tapi dia cukup tajam. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ini, senter. Senter ini gunanya untuk mengecek tingkat kesadaran kalau kita menolong orang. Jadi kita senter aja apakah pupil matanya ada respon atau enggak. Kenapa kuning? Soalnya kalau putih terlalu silau, jadi kuning. Ya, selain itu kalau malam-malam kita pasti butuh penerangan dan sebagainya, itu bisa kita gigit. Ya. Senter. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu ini, elastis band. Jadi jika terjadi retak atau tulang tulang patah dan sebagainya, untuk mencegah supaya dia nggak kesana kemari, kita pakai elastis band. Ya, kalau patah
patah biasanya kita kasih bidai, tapi bidai itu bisa apa saja. Ya, Anda bisa pakai ranting atau apa. Nah, kita ikat dengan ini, dengan elastis band. Ya. Oke, ini elastis band. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu tourniquet. Ya, tourniquet ini untuk menghentikan pendarahan. Jadi misalnya ini kita terjadi pendarahan di tangan, tourniquet kita pegang sini, ya kita tarik aja, ya supaya darah ketangkap. Nih, dia dari kemudian cara membukanya juga gampang, ini tinggal pencet aja, dia udah lepas. Oke, itu alat-alat isi dari kotak P3K saya. Ya. Ini biasanya kalau saya melakukan perjalanan cukup jauh atau beberapa hari, sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai sebulan. Saya juga ada versi yang lebih simpel, yaitu ini. Sama sih isinya nggak jauh beda, ada beberapa aja yang seperti cuman ini biasanya kalau saya sekedar ke mana, nggak touring ya, saya pergi sekedar ke rumah teman atau jalan-jalan atau di apa saja ini ya. Ini selalu ada di kotak di bagasi motor saya ya. Ingat ya, alat ini sifatnya bukan seperti bukan untuk luka-luka atau cedera yang parah sekali ya, bukan. Ini sifatnya adalah pertolongan pertama, luka-luka kecil, luka-luka yang bisa kita atasi sendiri. Nah, kalau luka misalnya dia sampai parah banget ya nggak bisa. Makanya ini sifatnya pertolongan pertama. Kalau katakanlah misalnya patah dan sebagainya, kita sudah melakukan pertolongan pertama. Setelah itu ya sudah, kita bawa ke rumah sakit. Biar nanti rumah sakit akan menghandle lebih jauh. Oke, jadi kalau misalnya Anda sekedar jatuh, kemudian tergores dan sebagainya, nah ini ya, ini aura ya. Anda mungkin memperhatikan kenapa saya taruh di bandana seperti ini. Jadi setelah selesai, biasanya kita harus segera jalan lagi. Kita tidak mungkin untuk mungkin sih ya, tapi kayaknya terlalu ribet jika ini kita masukin satu-satu, kita tata satu-satu, kelamaan. Apalagi kalau kita menolong si pasien atau orang yang kita tolong, itu harus segera kita bawa ke rumah sakit. Ya, ini kalau kita masukkan blung gitu malah nggak bisa nutup. Makanya saya selalu bawa bandana. Ini alat-alat saya taruh seperti ini. Setelah itu sudah teratasi, ini saya ikat seperti ini. Udah, ini langsung saya masukkan masuk ke side bag atau side bag atau bagasi. Baru kita ngurusin pasien kita. Nanti setelah kita istirahat malam di penginapan atau baru ini kita tata lagi pelan-pelan di kota ini. Besok kita siap jalan lagi. Ya, ini saya sekedar memberi inspirasi buat Anda, sehingga Anda bisa mengkreasi sendiri, terserah. Ya, nggak ada aturan harus ini, tapi gambaran saya kalau punya saya seperti ini. Kalau Anda punya ide lain, ya, mungkin perlu ini itu, silahkan Anda tulis di komen. Ya, mungkin itu bisa menambah pengetahuan saya, sehingga ini perlu saya tambah. Yang penting bagi saya adalah bagaimana caranya bawa barang ini seringkes mungkin. Karena ingat, kalau kita touring, kapasitas bagasi kita itu sangat terbatas. Cuman ada sidebox 2, top box, kemudian ada bagasi. Ya, kita harus karena selain ini kita masih membawa barang-barang banyak lagi. Ya, jadi usahakan seringkes mungkin. Ya, kalau perlu seperti tadi NaCl, kita nggak perlu bawa sebotol NaCl, cukup semprotan segitu aja. Oke, mudah-mudahan menginspirasi Anda. Ya, ngopi sik rek.